Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang melawan kekhawatiran. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sekalipun setiap orang itu punya rasa khawatir, tapi rupa-rupanya ada beberapa orang yang agak berkelebihan itu rasa kekhawatirannya. Apa memang betul begitu, Pak? Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi ada orang-orang tertentu yang lebih rentan terhadap kekhawatiran. Dan itu bukanlah sesuatu yang langsung bisa kita kaitkan dengan kurang berimannya dia. Nah, kadang-kadang kita terlalu cepat melabelkan orang yang khawatir adalah orang yang kurang beriman. Ternyata memang hal kekhawatiran ini hal yang cukup kompleks. Iya. Bapak, sebenarnya batasannya antara khawatir dan takut itu apa sih, Pak? Biasanya kami ini di psikologi membedakan kekhawatiran dari ketakutan melalui satu objek, yaitu melalui satu faktor, yaitu objeknya. Ketakutan memiliki objek, kekhawatiran tidak memiliki objek. Jadi kalau saya misalkan didiagnosis menderita kanker dan saya takut sekali kanker ini akan mengganas dan akhirnya akan merenggut nyawa saya. Nah, itu takut karena saya memiliki objek yang jelas. Kekhawatiran tidak mempunyai objek yang jelas. Jadi kita bisa khawatir anak kita nanti besar bagaimana, nanti situasi bagaimana, keuangan kita bagaimana. Jadi orang yang khawatir itu tuh seolah-olah nggak pernah habis-habisnya mengkhawatirkan. Hampir setiap hal dalam hidup berpotensi memberikan dia tambahan rasa khawatir. Tapi kekhawatiran itu tetap punya dasar, Pak Paul, buat orang-orang itu. Bagi orang-orang itu punya, cuman masalahnya adalah kekhawatirannya itu tidak pernah bisa berhenti. Selalu akan ada saja yang baru. Dan kalau kita mencoba menjelaskan tentang kekhawatiran itu sendiri, dia akan bisa berargumentasi dengan kita dan membenarkan rasa khawatirnya itu. Faktor-faktor penyebab dari rasa khawatir itu sebenarnya apa ya, Pak Paul? Ada beberapa, Bu Ulan. Yang pertama adalah ada orang yang memang secara fisik lebih mudah khawatir. Nah, saya ini nih memang bukan seorang dokter medis, jadi saya akan hanya menggambarkannya secara umum. Yaitu misalkan, orang yang jantungnya lebih mudah berdegup. Orang yang memang peka sekali. Sehingga kalau ada ketegangan apa-apa, jantung itu tuh berdegupnya sangat keras dan sangat cepat. Tapi sebaliknya ada orang yang memang degup jantungnya itu lebih perlahan. Dan degup jantungnya itu juga lebih kuat, ya, lebih benar-benar mempunyai power. Nah, orang yang degup jantungnya mudah untuk diaktifkan, nggak bisa enggak ya, akan lebih merasakan kecemasannya. Rentan sekali gitu. Lebih rentan, betul. Mungkin nggak sebaliknya, Pak Paul, justru karena kalau tadi kan karena kelemahan fisik menimbulkan jadi dia rentan ya. Tapi kalau misalnya justru karena rasa khawatir itu menyebabkan terus kita jadi sakit perut, sering sakit kepala gitu. Orang sebutnya apa istilahnya psikosomatis gitu ya, Pak Paul. Iya, itu sangat mungkin, Bu Ulan. Jadi kekhawatiran atau ketegangan itu bisa membuahkan gangguan-gangguan fisik yang aneh-aneh. Contohnya yang aneh-aneh seperti apa ya? Tadi Ibu Ulan sudah katakan misalnya yang paling umum ya. Jadi sakit mah atau sakit perut. Nah, yang tadi saya sudah sebut juga adalah jantung deg-degan, atau sering keluar keringat dingin, badan sering lemas. Nah, gangguan-gangguan yang lain yang juga sering dialami oleh orang yang memiliki ketegangan yang tinggi adalah dia itu tuh misalkan sulit tidur. Hmm. Nah, kalau orang sulit tidur selama 1-2 hari, ya mungkin
mengganggunya secara umum ya tidak terlalu gimana-gimana. Tapi kalau dia nggak bisa tidur dengan pulas selama 2 bulan, wah itu gangguannya lebih parah. Ada orang yang bisa sampai berbulan-bulan karena ketegangan yang begitu tinggi, bisa memunculkan masalah-masalah fisik yang lainnya karena kurang tidurnya itu. Ada juga yang bisa-bisa sampai tubuhnya itu tuh menimbulkan kegatelan. Jadi mempunyai rash ya, kulitnya seperti korengan. Nah, kalau khawatirnya lenyap, kaki kulitnya juga ikut lenyap. Tapi kalau lagi khawatir, lagi ada ketegangan tertentu, sekujur tubuh gatal-gatal dan merah-merah, bentol-bentol dan sebagainya. Ada lagi orang-orang yang merasakan lidahnya kok kering terus-menerus. Jadi perlu minum karena kering sekali lidahnya. Nah, benar-benar begitu banyak gangguan yang bisa ditimbulkan oleh masalah yang sangat sederhana ini, kekhawatiran. Tapi memang tadi saya sudah tekankan juga, kekhawatiran itu sendiri bisa ditimbulkan oleh kerentanan fisik kita. Jadi ada faktor-faktor bawaan yang membuat kita lebih rentan terhadap kecemasan ini. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu adalah suatu masalah di fisik kita atau di emosi kita, Pak? Nah, kalau kita katakan ya karena masalah fisik kita akhirnya khawatir, saya kira itu lebih gampang kita terima deh ya. Oke, jantung saya agak lemah, jadi saya lebih mudah khawatir. Yang lebih susah adalah ini. Memang ada kalanya dan seringkali ya, kekhawatiran itu disebabkan oleh pengalaman-pengalaman emosional yang kita pernah lewati pada masa yang lebih muda atau lebih kecil. Dan rupanya kita itu tuh terkondisi untuk lebih mudah khawatir atau lebih mudah tegang karena hal-hal yang pernah kita alami itu. Contoh misalnya, kalau kita dibesarkan di rumah tangga yang penuh dengan ketegangan, orang tua seringkali bertengkar. Kita lebih terkondisi untuk rentan terhadap kekhawatiran atau ketegangan. Kalau misalnya lagi rumah tangga kita itu tuh saking tidak harmonisnya, akhirnya kita hidup di dalam ketidakpastian. Sering pindah, karena ayah kehilangan pekerjaan lah nanti atau apa, nanti hidup kita susah lagi secara ekonomi. Nah, hal-hal seperti itu tuh merentankan kita juga terhadap kekhawatiran. Dan itu biasanya pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan itu, Pak? Iya, misalnya nih yang sangat umum nih ya Pak Gunawan, ini dialami oleh cukup banyak orang, yaitu kalau misalkan kita pernah mengalami peristiwa yang hampir merenggut nyawa kita. Ya, ada orang-orang yang pernah mengalami kecelakaan. Ada orang yang pernah mengalami misalnya kebakaran rumahnya. Ada orang yang pernah mengalami situasi di mana dia hampir kehilangan nyawanya. Itu biasanya menimbulkan bekas, sehingga dia menjadi orang yang lebih khawatir. Dan ini nggak usah terjadi di masa kecil kita. Kalau ini terjadi di masa lampau, meskipun nggak masa kecil, namun peristiwa itu sangat traumatis, cukup kuat ya, untuk membuat kita akhirnya rentan sekali terhadap kekhawatiran. Saya masih ingat sekali dulu, waktu saya masih bermukim di Amerika, ada seorang wanita yang terus-menerus dilanda oleh kekhawatiran. Ceritanya sangat sederhana sekali. Ini cerita memang cerita yang sangat umum sekali ya. Jadi saya nggak membukakan hal yang terlalu pribadi. Dia kehilangan salah seorang dari orang tuanya, meninggal dunia. Dan dalam masa berkabung itu, dia lagi mengendarai mobil, tiba-tiba polisi naik mobil juga mengejar penjahat. Dan penjahat serta polisi menjepit mobil dia di tengah-tengah. Dan dua-dua keluar, polisi keluar, penjahatnya keluar, saling tembak-menembak, dan dia di tengah-tengah. Begitu takutnya dia, tegang sekali karena adanya tembak-menembak di sekitar dia. Apa yang terjadi setelah itu? Dia terserang oleh masalah kecemasan. Tegang terus-menerus, khawatir ini, khawatir itu. Nah,
Jadi secara umum orang-orang yang pernah mengalami masalah atau hal yang traumatis ini berkemungkinan besar akhirnya memang mudah sekali cemas. Hal-hal kecil mengagetkan dia sekali. Dan dia akan benar-benar rasanya itu tuh bingung karena hal yang kita anggap kecil itu. Tapi itulah salah satu penyebabnya. Iya. Kadang-kadang dia merasa enggak sebagai kekhawatiran gitu Pak Paul. Dia menganggap itu sebagai suatu kehati-hatian. Jadi ada salah seorang teman saya itu yang kecurian gitu Pak Paul. Akibatnya sekarang setiap malam dia itu sebelum tidur lalu semua pintu itu diperiksa lagi setiap kali seperti itu. Betul. Nah lalu dia katakan enggak, saya itu enggak khawatir, cuma saya lebih hati-hati aja gitu. Betul. Ya dia mungkin enggak menyadarinya ya, dan dia menganggap itu ya suatu tindakan yang normal-normal aja. Dan untuk situasinya ya, untuk konteksnya itu tuh, kita memang harus akui tindakan yang masuk akal. Karena dia pernah mengalami perampokan misalnya. Jadi ya dia harus berhati-hati. Meskipun kita tahu tindakannya itu sudah melebihi takaran. Ya. Jadi salah satu penyebab yang memang memungkinkan orang untuk rentan sekali terhadap kekhawatiran adalah pengalaman masa lampau itu. Yang lainnya ini Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Ada orang yang memiliki kepekaan yang tinggi. Artinya apa? Orang ini memang perasaannya sangat-sangat halus, tajam sekali, peka sekali. Akibatnya apa? Dia akan mengalami perasaan-perasaannya dalam derajat yang sangat tinggi. Jadi bukan hanya takut, perasaan sedih kalau dia lagi alami kesedihan, sungguh-sungguh bisa hanyut. Kalau lagi marah, ya sungguh-sungguh marahnya itu keluar dengan keras. Nah orang yang perasaannya sepeka ini atau sehalus ini, nggak bisa nggak waktu dia khawatir, ya benar-benar kekhawatiran itu melanda seluruh tubuhnya dan hidupnya. Lebih dari orang yang normal lainnya ya Pak Tom? Lebih dari orang yang lainnya, karena kepekaannya itu. Nah jadi ada kalanya ini yang terjadi. Dia memang peka untuk segala hal. Ya nggak bisa nggak, termasuk perasaan khawatir juga dia akan lebih peka. Apa karena itu lalu wanita itu pada umumnya mempunyai tingkat kekhawatiran yang lebih tinggi dibandingkan pria? Nah memang kita harus akui di kalangan wanita masalah ini biasanya lebih tinggi. Ya. Namun tetap saya katakan meskipun secara umum di kalangan wanita lebih tinggi, ada juga kasus-kasus karena pengalaman traumatis di masa lampau, sebagian pria juga mengalami masalah seperti ini pula. Gitu. Bapak, kalau pengalaman traumatis tadi itu kan efeknya jadi besar gitu ya kepada si orang itu gitu. Yang jadi pertanyaannya sebenarnya bisa nggak sih disembuhkan gitu loh Pak Pol, misalnya lewat konseling, lewat terapi gitu, atau selamanya dia akan menderita seperti itu gitu? Penyembuhan untuk orang yang terserang kekhawatiran ini sangat bergantung pada penyebabnya apa ya. Misalkan tadi Ibu Ulun sudah katakan pengalaman traumatis kan. Iya. Kalau memang itu penyebabnya, sebaiknya dalam terapi ya kita harus kembali kepada peristiwa semula itu. Dia mungkin nggak pernah membicarakannya lagi, jadi biarkan dia membicarakannya. Atau yang kedua, dia mungkin membicarakannya tapi nggak benar-benar mengekspresikan perasaan-perasaan yang saat itu dia rasakan. Nah penting sekali dalam terapi kita memintanya dan menciptakan suatu kondisi di mana dia bisa ya dengan aman mengekspresikan perasaan-perasaannya yang dulu itu dia rasakan. Nah perasaan-perasaan yang dulu itu yang sudah banyak tertumpuk dalam hidupnya, tatkala mulai keluar, sedikit banyak akan mulai meredakan ketegangannya. Nah ketegangan seperti ini nih kalau sudah terlalu tinggi, khawatirnya udah terlalu tinggi, bukan saja mempengaruhi fungsi sehari-harinya tatkala dia melek mata, tapi bisa mempengaruhi dia tatkala dia sedang tidur. Oh, parah sekali ya. Iya, jadi muncul dalam mimpi. Mimpinya ya udah tentu bukan mimpi manis, tapi mimpi yang menegangkan. Jadi tidur pun nggak nyenyak gitu ya Pak. Nah itu yang membuat orang ini kadang-kadang orang-orang seperti ini ya tambah takut tidur, karena dia takut nanti harus berhadapan dengan mimpi-mimpi yang mengerikan itu. Iya. Jadi akhirnya terus berputar. Jadi memang dalam terapi kita akan kembali ke situ. Sebelum saya
mengatakan bahwa semuanya itu karena akibat-akibat fisik dan emosional, saya rasa cukup adil juga dan pada tempatnya lah kalau kita katakan juga ada kalanya penyebab kekhawatiran memang adalah masalah rohani. Ini tetap saya kira kita harus akui bisa terjadi. Meskipun tadi saya sudah jelaskan bahwa masalah ini masalah yang kompleks, enggak adil kalau langsung kita kategorikan masalah kekhawatiran adalah masalah kurang beriman ya. Tujuannya saya menjelaskan faktor-faktor yang lainnya. Namun ya ada kalanya memang karena kurang beriman, karena kurang bisa berserah kepada Tuhan, sehingga terlalu mengkhawatirkan banyak hal. Iya. Nah, tapi kalau memang masalahnya kurang beriman, itu sebenarnya apa yang bisa dia lakukan, Pak? Nah, kalau memang masalah kurang beriman, dia pertama-tama harus mendekatkan diri hidup dengan Tuhan. Maksud saya adalah dia benar-benar harus bersandar kepada firman Tuhan itu. Dia nggak lagi mendasarkan hidupnya atas perasaannya. Nanti kalau muncul pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan, nah dia harus counter, dia harus lawan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan katakan apa? Dia khawatir tentang anak-anaknya, nah dia bisa berkata, firman Tuhan katakan apa? Jadi dia selalu harus menggunakan fakta, jangan menggunakan perasaannya. Nah itu kira-kira yang akan dia harus lakukan. Paul, dari tadi kita udah panjang lebar nih ya, bicarakan tentang kekhawatiran. Di benak saya bertanya-tanya, penasaran gitu. Jadi yang dimaksudkan kekhawatiran tuh apa sih? Batas-batasnya sampai di mana? Kalau Paul bisa jelaskan definisinya gitu sih, Paul. Sebetulnya kekhawatiran ya adalah upaya untuk melindungi diri. Aneh sekali, tapi sebetulnya itulah gitu ya. Kekhawatiran. Kekhawatiran benar-benar sebuah selimut untuk melindungi diri kita. Ya, dengan kita khawatir, seolah-olah kita ini berjaga-jaga. Ya, maka saya juga katakan kekhawatiran sebetulnya adalah alarm, sinyal peringatan bahwa ada bahaya. Secara otomatis gitu maksudnya. Secara otomatis, secara refleks. Berarti dari Tuhan dong. Awalnya dalam kadar yang nggak berlebihan, ini adalah peralatan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk melindungi, menjaga dirinya dari bahaya yang mengancamnya. Ya. Namun dalam kadar yang berlebihan, nah kita tahu sekarang ada yang keliru di dalam sistem itu. Jadi sistem khawatir itu memang adalah suatu peralatan yang sudah ada dalam hidup kita. Saya berikan satu contoh yang sangat lucu, tapi ya saya mau bagikan. Maaf, bukannya menyamakan manusia yang khawatir dengan hewan, bukan. Tapi ini cerita tentang anjing saya. Saya mempunyai seekor anjing. Nah, anjing saya ini nih setiap sore saya bawa keluar untuk jalan. Nah, satu hari saya bawa dia keluar, apa mau dikata, ada motor lewat. Saya memang nggak pakaikan dia rantai. Motor itu menabrak dia. Dia mau lari nyebrang, motornya pas lewat, dia ditabrak kepalanya, tapi nggak apa-apa. Saya mengalami suatu masalah dengan anjing saya setelah peristiwa itu. Peristiwanya terjadi hanya satu kali, tapi sampai hari ini sudah hampir setahunan. Setiap kali saya mau suruh anjing saya keluar, susah sekali. Karena dia itu takut sekali keluar. Trauma gitu ya. Trauma. Dan saya harus bujuk-bujuk dia dengan rantai anjing baru dia mau keluar. Kalau saya nggak bawa rantai anjing, dia nggak akan mau keluar. Rupanya rantai anjing membuat dia merasa aman, sebab dia tahu saya memegang. Melindungi dia. Kalau saya nggak bawa rantai anjing, saya hanya panggil dia keluar, dia nggak mau keluar. Nah, apa yang terjadi? Insting. Dalam anjing itu ada insting untuk melindungi dirinya. Dalam diri manusia juga ada insting untuk melindungi diri kita. Nah, sinyalnya, alarmnya itu adalah kekhawatiran. Kekhawatiranlah bel yang berkata kepada kita ada bahaya, ada ancaman. Nah, begitu. Ya, mungkin juga kalau kita berada di kerumunan orang banyak yang membuat kita tidak aman di sana, kita juga merasa khawatir, Pak. Dengan wajah-wajah yang seram atau apa mungkin mencurigakan, itu kan ada timbul kekhawatiran di dalam diri kita. Betul. Jadi banyak hal yang memang bisa membuat kita khawatir.
Nah, salah satu lagi cirinya adalah, tadi kan saya sudah katakan kekhawatiran sebetulnya adalah sinyal. Namun, satu hal yang juga merupakan tema utama, tema dari khawatir ialah kita merasa nggak berdaya. Jadi kekhawatiran dikaitkan dengan ketidakberdayaan, ketidakmampuan mengatasi bahaya yang mengancam itu. Kalau justru kita merasakan kita berdaya, kita bisa melakukan sesuatu, kekhawatiran itu akan berkurang. Jadi kekhawatiran berkaitan erat dengan perasaan tidak berdaya itu. Bahaya mengancam dan kita rasanya ini ragu-ragu. Rasanya justru lebih ke arah nggak berdaya untuk mengatasi bahaya yang mengancam itu. Iya, saya kok juga melihat ini, Pak. Informasi yang keliru itu bisa membuat orang khawatir. Jadi penjelasan atau berita-berita yang ini seringkali akhir-akhir ini kita dengar kan, berita-berita yang sebenarnya tidak seperti itu gitu, tetapi karena kita mendengar berkali-kali itu membuat kita khawatir kan? Ya, karena berita-berita itu mungkin sekali pada masa lampau terbukti benar. Ya, akhirnya kita mengantisipasi yang telah terjadi mungkin terjadi lagi. Nah, jadi sekali lagi kita melihat satu pola di sini. Khawatir sebetulnya sinyal bahwa akan datang bahaya dan kita nggak berdaya untuk melawan bahaya itu. Berarti ada sisi positifnya juga ya Pak Pol. Saya pikir gini, misalnya orang tua yang nggak pernah khawatir gitu, entar anaknya gimana, kan pasti dia nggak akan bikin planning nanti anaknya sekolah di mana. Terus misalnya saya mau ujian, terus saya kalau nggak khawatir gitu kan, nanti nilai saya jelek atau buruk, saya nggak bersiap-siap diri dengan baik gitu kan. Betul gitu ya Pak Pol? Betul, yaitu ada orang-orang yang memang justru ditolong ya oleh rasa khawatir ya. Karena dengan adanya khawatir itu dia lebih bersiap-siap. Iya. Namun pertanyaan Ibu Wulan tadi memunculkan juga satu fakta, yaitu selain tadi kita bicara ada orang yang memang lebih rentan terhadap kekhawatiran, ada orang yang memang nggak rentan dan susah khawatir. Maksudnya cuek gitu? Cuek. Nah, kita juga nggak bisa buru-buru berkata dia beriman besar. Sebab bisa jadi dia justru nggak punya iman. Iya. Tapi kenapa kok dia misalnya sangat cuek? Ya karena misalnya yang pertama, jantungnya terlalu kuat. Jadi susah sekali berdebar-debar. Begitu. Kedua, dia nggak pernah mengalami hal-hal yang traumatis. Dan yang ketiga, memang kepribadiannya acuh tak acuh, nggak peduli sama orang di luar. Perasaannya agak tebal, susah nangis, susah sedih, susah marah, susah segala macam. Ya termasuk susah khawatir. Nah, ada orang yang seperti itu juga. Ya. Jadi, kalau kita sedang mengalami kekhawatiran, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Oke. Pada prinsipnya kita harus menyadari bahwa kekhawatiran itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dilawan. Saya menggunakan dua kata itu tuh untuk menekankan upayanya. Ya. Kalau upaya kita menghilangkan, kita akan makin terjerat di dalam roda kekhawatiran itu. Kita berkata, saya nggak boleh khawatir, saya harus begini, saya harus begini. Waktu kita mengatakan hal-hal itu, mencoba menghilangkan kekhawatiran itu, kita makin-makinan terjerumus, makin tegang. Karena kita repot sekali berkelahi, mencoba menghilangkannya. Semakin kita lelah berkelahi dengan rasa khawatir itu, semakin letih. Semakin letih, semakin kurang kuat pertahanan kita. Jadi, itu prinsip yang pertama, kita memang nggak mencoba untuk menghilangkan. Nah, tapi saya katakan kita mesti melawannya. Ada beberapa cara, tadi saya sudah singgung. Yang pertama adalah selalu kedepankan fakta. Selalu kedepankan fakta. Ada yang takut akan masa depan. Tuhan berjanji memelihara hidup kita. Burung di udara Tuhan pelihara. Masakan kita tidak Tuhan pelihara. Sampai sekarang pun kita Tuhan pelihara. Masakan dari sekarang sampai nanti Tuhan kita pelihara. Jadi selalu kita gunakan fakta itu. Ada orang yang mengkhawatirkan misalnya Pak Gunawan, keselamatannya. Saya sudah selamat belum ya? Apalagi kalau orang ini sangat mempercayai doktrin pemilihan. Saya dipilih Tuhan nggak ya? Saya dipilih Tuhan nggak ya? Terus bertanya-tanya, saya dipilih Tuhan tidak? Akhirnya keraguan-keraguan itu membuat dia tambah khawatir. Nah, faktanya apa?
Faktanya adalah dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan berjanji memberikan dia hidup yang kekal. Itu yang Tuhan akan genapi. Jadi hiduplah berdasarkan fakta firman Tuhan. Nah, itu caranya. Kita melawan dengan mengedepankan fakta. Dan yang ketiga adalah, menarik sekali, yaitu kita melawan kekhawatiran dengan tidak memberikan perlawanan. Maksudnya apa? Begini nih, kita justru berserah. Ya, terjadilah. Terjadilah. Apapun yang terjadi nggak apa-apa. Berserah. Sebab waktu kita berkelahi, kekhawatiran itu makin menggila. Waktu kita melepaskan, terjadilah apapun yang harus terjadi. Justru lama-kelamaan ketegangan itu akan berkurang. Jadi itu yang perlu kita selalu ingat ya. Kita nggak menghilangkan, tapi kita melawan. Melawan dengan mengedepankan fakta. Dan yang kedua, melawan dengan tidak memberikan perlawanan. Justru membiarkan. Nah, saya tahu ada banyak ayat di dalam Alkitab yang bicara tentang kekhawatiran ini, Pak Paul. Nah, apakah ada satu saja yang bisa digunakan untuk merangkumkan pembicaraan ini? 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Tuhan menginginkan kita menyajikan, menyebut kekhawatiran kita. Jangan takut Tuhan marah. Justru katakan, Tuhan saya khawatir ini. Sebutkan kepada Tuhan. Dan serahkan kepadanya, sebab Dia memelihara kita. Dan Dia yang berdaya. Waktu kita melepaskan, membiarkan, kita berkata, iya saya memang gak berdaya. Tapi Tuhan berdaya. Dan tangan Tuhan yang perkasa itulah yang akan menjaga saya. Ya, itu memang mesti belajar menyerahkan itu, Pak Paul. Karena ada ilustrasi yang mengatakan, doanya memang seperti yang tadi Pak Paul katakan, tapi begitu amin, kekhawatirannya diminta lagi sama dia gitu, Pak Paul. Jadi menjadi bagian dari kehidupannya lagi. Berulang kali dia melakukan itu lagi gitu, Pak Paul. Betul sekali. Itu memang suatu siklus, jadi memang ini nggak selesai satu hari. Ya. Hari ini dia berhasil mengalahkannya, besok dia harus memang mengalahkannya lagi. Ya, tetapi kekhawatiran itu akan terus menjadi bagian dari kehidupan manusia gitu, Pak Paul. Betul. Nah, bagi orang-orang yang memang lebih rawan atau lebih rentan, itu harus menjadi pokok doanya dengan lebih serius lagi. Iya, namun ada janji-janji Tuhan yang begitu pasti yang bisa dijadikan pegangan bagi kita untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Betul. Terima kasih Pak Paul, terima kasih juga Ibu Bulan. Iya. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih bahwa Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melawan kekhawatiran. Bagi Anda yang berminat untuk mengikuti acara ini lebih lanjut, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.